Pemerintah Kota Makassar sedang menggodok pencanangan digitalisasi retribusi sampah melalui aplikasi Lontara. Pembahasan itu mengemuka dalam rapat koordinasi digitalisasi retribusi sampah yang dipimpin Sekretaris Daerah Makassar, Andi Zulkifli. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekda Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Selasa 18 Agustus 2026. Rapat tersebut dihadiri tim ahli Pemkot Makassar Andi Gita Namira Patigana, Kepala Diskominfo Makassar, Muhammad Roem, serta para camat. Zulkifli mengatakan digitalisasi retribusi sampah perlu segera diperkuat agar proses pembayaran masyarakat lebih mudah sekaligus transparan. Ia meminta camat dan lurah tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran digital tersebut. Menurut Zulkifli, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan basis data retribusi yang lebih akurat dengan menjadikan rumah atau unit bangunan sebagai basis pendataan. Kemudian tenaga ahli kota dalam hal ini khusus untuk digitalisasi Ibu kita merapatkan terkait bagaimana pengembangan Lontara Plus, ya, khususnya yang pertama adalah sosialisasi untuk Lontara Plus ini, karena ini kan pelayanan digital dan kita masih membutuhkan banyak masyarakat mengetahui terkait mengenai pelayanan untuk Lontara Plus ini, sehingga setiap kami himbau kepada semua camat, lurah dan ketua RT RW untuk melakukan sosialisasi Lontara Plus ini. Kita harus masih memperbanyak sosialisasi untuk mendownload aplikasi ini. Ya kan, ini adalah aplikasi layanan yang secara digital, perlu lagi pergi ke kantor pelayanan. Nah, yang kedua adalah pengembangannya. Pengembangannya ini kan kemarin kita sudah launching untuk Lontara Plus untuk pembayaran PBB. Ya, dan ini sementara tadi sudah ada laporannya dari Dinas Infokom untuk melihat rankingnya, ya, grafiknya di kecamatan apa saja yang terjadi pembayaran secara digitalisasi, itu bisa dilihat. Nah, memang kita sementara sosialisasikan juga kepada masyarakat untuk pembayaran PBB cukup untuk di Lontara Plus saja. Ya, ini yang kami sampaikan. Nah, terkait mengenai retribusi sampah, ini juga kita akan mulai merancang untuk memasukkan di dalam Lontara Plus. Ya, tetapi ya perlu dulu kita buat aplikasinya. Yang pertama adalah ada namanya sistem informasi manajemen kelurahan. Di situ semua terkait mengenai digitalisasi pelayanan kelurahan. Ya, ini sementara kita buat database-nya dulu. Jadi database-nya adalah terkait mengenai pembayar wajib pajak untuk wajib retribusi, ya, untuk di rumah-rumah yang ada di masing-masing wilayah kecamatan. Nah, satuannya yang kita gunakan untuk retribusi sampah ini adalah rumah, ya, bukan meteran listrik. Karena dalam meteran listrik itu biasanya dalam satu rumah ada 2 atau 3 meteran listrik, bahkan lebih kalau dia di rumah kos. Bukan juga terkait mengenai PBB-nya. Karena di dalam satu rumah biasanya, satu bangunan itu ada 2 atau 3 PBB. Nah, sehingga kita menyampaikan kepada camat, menginstruksikan untuk silakan mendata bangunan rumah. Karena satuan layanan untuk terkait mengenai retribusi ini kita usahakan untuk per rumah. Nah, inilah yang nanti datanya akan dimasukkan ke dalam database-nya, ke dalam aplikasi, ya. Nah, sehingga nanti kita akan kerjasamakan untuk pembayarannya dan untuk secara digital. Nah, ini kita buat dulu platformnya di dalam aplikasi, dan nanti setelah itu bisa kita kembali untuk melebarkan terkait aplikasi Lontara ini. Selain PBB bisa juga untuk retribusi sampah yang ada di wilayah kelurahan dan kecamatan. Dan untuk pembayaran online ini kita anjurkan, ya, karena jangan sampai nanti uang yang kalau dipegang secara secara cash, ya, nantinya bisa disalahgunakan. Itu kan aturannya 1/24 jam harus masuk ke dalam kas negara. Kalau memang selama ini sistemnya seperti apa Pak pembayaran sampah kalau? Ya, kadang ada manual, ada juga secara bisa melalui QRIS, ya, kayak di Berinkana itu sudah online. Ya, di Berinkana ya ada beberapa sudah online, kemudian di Tambalan Raya. Nah, itulah kita menjadikan patron untuk kita rapatkan bersama camat-camat.
kira-kira apa masukan dan arahan atau saran yang kira-kira untuk terkait mengenai pembayaran retribusi sampah. Kan mereka yang lebih mengetahui terkait mengenai kejadian yang terjadi di lapangan dalam hal pelayanan untuk retribusi sampah. Pak, ini disatukan dalam satu rekening nanti atau Iya, masing-masing atau kecamatan punya, Pak? Ya kan masing-masing kecamatan ada targetnya, tapi tetap dalam satu rekening kas negara itu Pemkot. Ya. Kan setiap tahun itu kita ada target untuk retribusi sampah per kecamatan. Ya, jadi sesuai dengan database atau data potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kecamatan itu. Ya. Dan nanti sistemnya kiris tadi kata Mbak Gita. Ya, bisa saja ada kiris, ya, bisa melalui virtual account. Ya, ini sementara kita urus semua. Ya. Ini memudahkan juga masyarakat, Pak, ya? Iya, ya, ini kan kemudahan untuk pembayaran sehingga kita harapkan ada peningkatan target, ada peningkatan untuk pembayaran sehingga bisa meningkatkan PAD kita. Kan banyak sekali ya istilahnya kalau di teknis itu primary key-nya gitu. Jadi kita mau ambil dari KK nggak bisa karena kan satu rumah itu ada biasa banyak kakaknya. Terus kayak kita mau juga ambil dari data NOP PBB-nya itu juga sulit juga ya karena memang satu rumah itu biasa juga ada pemecahan PBB di situ gitu. Jadi kita masih mencari cara bagaimana caranya kita bisa mendapatkan data masyarakat dengan efektif gitu. Targetnya sih tahun ini, akhir tahun ini sudah bisa diterapkan. Kalau misalkan di kecamatan itu sudah datanya sudah lengkap gitu, karena ini kita by system itu insya Allah 2 bulan ke depan itu sudah oke. Tinggal kecamatan apakah mereka sanggup untuk memenuhi kebutuhan data yang ada di sistem. Artinya pendapatannya langsung masuk ke kas ya? Kas, betul. Jalurnya jadi tidak lagi. tidak ada rekening penampungan, tidak ada lagi tempat persinggahan yang lainnya. Apalagi kalau misalkan cash itu kan kita tidak tahu uangnya kemana. Dan itu kelebihannya takutnya juga nanti ada masyarakat yang sudah bayar tapi ternyata terdata tidak bayar gitu. Tapi dengan adanya di Lontara Plus nanti ini digitalisasi retribusi sampah, masyarakat bisa melihat gitu statusnya apakah setelah membayar apakah sudah terdata sudah bayar atau belum gitu, ataupun misalkan ada kolektor yang datang dan dibayarkan sama bayar dengan cash, itu nanti di Lontara Plus juga bisa lihat statusnya sudah bayar atau tidak. Jadi tidak ada lagi kita meminimalisir kecurangan yang terjadi gitu. Jadi di retribusi sampah ini kita sudah berkomunikasi juga dengan Bank BPD, di mana mereka siap support untuk host to host dengan Lontara Plus, di mana nanti seluruh kecamatan itu wajib untuk melaporkan nomor induk retribusi dari seluruh warganya, dan yang diintegrasikan datanya melalui Lontara Plus. Jadi nanti masyarakat bisa melihat di situ data retribusi sampahnya. Misalkan mereka belum bayar ataupun sudah bayar, itu terekam semua di sana, dan nanti masyarakat bisa membayar melalui Lontara Plus dengan kris gitu, kris ataupun virtual account, karena kan memang ada beberapa kalangan masyarakat yang jumlah retribusi sampahnya itu besar, misalkan kayak kafe-kafe ataupun hotel itu kan memang jutaan gitu. Kalau misalkan pakai kris memang tidak bisa, jadi kita akan membuat virtual account untuk pembayaran retribusi sampah yang jumlahnya lebih dari 10 juta gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.